Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Produksi dan Riset Operasi. Ya, pembahasan kita kali ini mengenai hubungan antara waktu dan biaya dengan critical path method. Ya, ini kaitannya dengan biaya percepatan. Ya, karena model CPM ini ya menggunakan pendekatan waktu dan biaya dalam analisisnya. Sehingga CPM ini mengoptimalkan biaya suatu proyek ya dengan mempersingkat waktu pekerjaan ya. Jadi ada waktu percepatan, terus ada juga biaya percepatan. Jadi hubungan antara waktu percepatan suatu proyek dan biaya percepatan ini mempunyai hubungan yang negatif. Negatif artinya apa? Artinya ada pengeluaran biaya ya tambahan ya untuk incremental cost. Jadi akan ada biaya tambahan karena mempercepat waktu ya itu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh solusi ya bagaimana perusahaan bisa mengambil proyek apabila waktu dipercepat atau membayar denda, itu akan dihitung memilih denda atau mempercepat proyek. Nah, disinilah salah satu decision making dari seorang manajer proyek atau juga pimpinan proyek ya. Nah, jadi ini adalah hubungan waktu dan biaya ya. Ini hubungan waktu dan biaya bisa dilihat ya seperti ini ya. Jadi ada T1 ya berkaitan langsung dengan C1 ya. Ada waktu yang dipercepat, ada juga biaya percepatan ya. Jadi semakin dipercepat waktunya, jadi otomatis biaya semakin tinggi di sini ya. Ini. Nah, ini C0 dan T0 ini adalah waktu dan biaya normal. Nah, jadi jelas di sini bahwa grafiknya, jadi kalau ingin mempercepat waktu ya otomatis akan ada biaya percepatan di sini ya. Oke, sekarang kita lihat ya untuk mencari ya biaya percepatan ya ini ya, untuk mencari berapa percepatan yang nanti akan dikeluarkan, berarti kita harus menggunakan rumus ya. Rumusnya ini ya, jadi besarnya biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat mempercepat suatu kegiatan tersebut adalah di sini ya. Jadi C1 dikurang C0 ya, ini C1 ya waktu dan biaya percepatan. Jadi sini ya, nah, ini biaya percepatan ya, C1 itu biaya percepatan dikurang biaya normal. Nah, ini ya. Terus dibagi T0 dikurang T1. Ini artinya T0 itu adalah waktu normal ya dikurang waktu dipercepat ya. Ini T0 dikurang T1. Hingga didapatkanlah biaya tambahannya ya ini. Itu. Jadi kalau perusahaan ingin mempercepat waktu, berarti dia harus menggunakan rumus ini ya. Nah, setelah dilihat bahwa ketahuan biaya tambahannya berapa dibandingkan dengan bayar denda, nah disitulah keputusannya. Kalau dia biaya percepatannya lebih rendah dibandingkan membayar denda, maka dia bisa memilih untuk mempercepat waktu ya, ini mempercepat waktu proyek. Oke, sekarang kita lanjut lagi sini ya. Nah, ini adalah alur untuk pengerjaannya ya. Pertama dimulai membuat daftar kegiatannya, mengurutkan kegiatan, memperkirakan waktu dan kegiatan, menyusun jaringan kerja, menemukan waktu penyelesaian proyek dan jalur kritis, mencari waktu percepatan, menentukan percepatan proyek dan biaya, memutuskan apakah menerima atau menolak proyek ya ini. Nah, sekarang kita ambil contoh studi kasusnya ya. Ini adalah studi kasus ya kegiatan proyek yang mana di sini ada kejadian, ada waktu normal, ada biaya normal, ada waktu crash, ada biaya crash. Nah, biaya-biaya ini adalah yang menentukan adalah tim proyek itu sendiri ya, berdasarkan pada pengalaman ya, terus situasi kondisi keadaan di dalam sebuah proyek ya di sini. Jadi ditentukan ini waktu normalnya, terus ini biaya normal, ini waktu crashnya, ini biaya crashnya. Ya, ini. Jadi ketika waktu normal 10, berarti waktu crashnya misalkan masih tetap 10. Ya, begitu juga waktu normalnya 2, biaya tambahan crashnya 1 misalnya. 4, 2 dan seterusnya. Nah, ini yang menentukan adalah tim proyeknya.
Nah, sekarang ada pertanyaan, tentukan waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya. Ya, berarti kita harus mencari berapa waktu penyelesaian proyek tersebut dengan membuat sebuah diagram alur kegiatan dan tentukan jalur kritisnya. Nah, disitulah nanti akan dapat waktu penyelesaian proyek tersebut. Terus tentukan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya normal misalnya berapa? Ya, ini. Apabila pihak pemberi pesanan menginginkan waktu penyelesaian selama 23 minggu dan denda keterlambatan sebesar 200 per minggu. Nah, ini artinya jika jika penyelesaian selama 20 minggu, 23 minggu ya, jadi pemesan atau owner si pemilik proyek ini menginginkan waktu penyelesaiannya 23 minggu. Ya. Terus kalau lewat dari 23 minggu otomatis akan ada denda 200 per minggu. Ini tentukan apakah perusahaan akan mempercepat proyek tersebut atau dia memilih bayar denda. Ya, ini. Apakah dengan percepatan tersebut merubah jalur kritis? Nah, jadi ketika dipercepat, apakah jalur kritisnya berubah? Ya, ini. Oke, sekarang kita langsung jawab sini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada tabel yang sudah kita cari ya. Ini kita besarkan dulu ya, biar lebih mudah. Tadi kita baru sampai ini di kasus 2 ini. Ya ini di sini ya. Kita tadi sampai sini. Ini ya. Jadi ini tabel yang pertama ya, kejadian 1 2 ya. Ini kejadian 1 2, kejadian 2 3 ya, ini 2 3. Kejadian 24 ya, ini 24, kejadian 36 ya, ini 36, kejadian 45 ini ya, kejadian 56 ya, ini kejadian 67. Jadi ini adalah gambar diagramnya ya, diagram alur kerjanya ya. Jadi kalian sudah bisa ya membuat sendiri ya. Kalau belum mengerti lihat ya slide sebelumnya. Ya, di sini sudah dibuat ya, akhirnya ketemu di sini ya. Totalnya di sini 25. Nah, berarti ini adalah waktu selesainya proyek adalah 25. Ya, 25 minggu misalkan dia dalam minggu, 25 minggu. Terus dicari jalur kritisnya. Ya, jalur kritis itu adalah jalur yang paling lama ya ini. Jadi kalau jalur yang kedua ini ya 1 2 24 5 6 terus 6 7 ini kalau dijumlah dia lebih kecil ya dari 25 ini. Nah, sedangkan jalur 1 2 2 3 3 6 67 ini ternyata jalurnya lebih besar. Artinya ketika dijumlah ini lebih besar. Ya, ini. Itu. Ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ya. Jadi sudah ketemu ya waktu penyelesaian proyeknya ini adalah 25 minggu. Jalur kritisnya adalah 1 2 2 ya 2 3 3 6 6 7. Ya. Nah, ini yang di garis tebal ini adalah jalur kritis. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Nah, ini yang masih ya A ya. Tadi ya sudah dijawab ya. Tadi ini A. Ini ditambahkan dengan tabelnya. Ya, kejadian, ada waktu normal, biaya normal, waktu crash, biaya crash. Ya. Terus juga ada percepatan ya di sini. Ya, ada percepatannya 0 1 2 2 1 0 1. Nah, ini percepatannya ya. Cara menghitung biaya percepatan per minggu sebagai contoh misalkan ya 3 dan 6. Nah, berarti kita pakai rumus tadi ya. Ya untuk mencari biaya percepatan ya C1 dikurang C0. Ya, kita lihat di sini C1-nya mana ya untuk yang 36 ya. Ini. Dilihat ya C1 dikurang C0 artinya 1000 ya di sini ya nih 1000 dikurang C0 ya. Nah, ini ya 700. Jadi biaya normal ini C0, biaya crash ini C1. Ya, C1 kurang C0. 1000 kurang 700 ya 300. Nah, selanjutnya dibagi ya T0 kurang TI gitu ya. Nah, berarti kan T0-nya berapa di sini? T0 itu adalah waktu normal. Waktu normalnya 8. 8 kurang waktu crash. 8 kurang 6 2. Sehingga 300 dibagi 2 itu sama dengan 150. Sehingga didapatkan ya di sini bahwa biaya percepatannya adalah 150. Ya, itu. Ini percepatannya dari mana nih? 36 ini
percepatan ini dapat 2 dari mana? Tadi ini 8 kurang 6 ya, tinggal itu aja ya. Ini juga sama, 4 kurang 2 2. Ya, 2 kurang 1 1. Nah, itu ya, itu yang A. Sudah didapatkan biaya percepatannya. Nah, ini jadi biaya ya yang dikeluarkan ya. Nah, ini harusnya nih ya, biaya yang dikeluarkan adalah seluruh biaya normal yang dikeluarkan dari masing-masing kegiatan. Berarti biaya normal. Nah, untuk mencari B ya. Nah, ini ya B ya, yang dilihat B-nya ini ya, B, C ya. Ini harusnya ini D ya. Ya, ini ya. Jadi biaya normal. Nah, untuk mencari seluruh biaya tersebut ya, untuk menjawab pertanyaan dari ini ya, B, tentukan biaya yang dikeluarkan ya. Nah, berarti ini biaya yang dikeluarkan berarti biaya normal. Nah, ini ya, nih 500 tambah 5.000 tambah 4.000 tambah 700 dan seterusnya hasilnya 13.750. Ya, ini ya biaya normal nih, 500 tambah 5.000 tambah 4.000 dan seterusnya hasilnya adalah 13.750. Ya, selanjutnya pertanyaan yang C ya, kita lihat sini. Apabila pihak pemberi pesanan menginginkan waktu penyelesaian selama 23 minggu. Nah, ini ya. Dan denda keterlambatan 200 per minggu. Tentukan apakah perusahaan akan mempercepat proyek tersebut. Nah, ini sebuah keputusan apakah akan mempercepat proyek tersebut atau membayar denda. Nah, berarti harus dicari dulu. Ya, apabila dilakukan percepatan harus dilakukan pada jalur kritis. Nah, jadi jalur kritis adalah jalur yang memang harus dipercepat karena dia paling lama. Ya. Maka di sini jalur kritis kita ambil ya jalur 36. Jadi ambil aja salah satu contoh ya pada jalur kritis. Ya, di sini misalkan 36 nih, jalur 36 ini kita ambil sini ya. Boleh 23, boleh 67 ya, bebas. Nanti secara otomatis nanti jumlahnya ya akan sama gitu ya. Ya, misalkan di sini 36, jalur 36. Selama 2 minggu. Nah, jalur 36 ini 2 minggu dari mana? Dari yang sudah dihitung ini tadi, jalur 36. Nah, ini kan 8 kurang 6, 2 minggu biaya percepatannya ya. Ya. Ini waktu crashnya 6. Ya. Nah, ini ya 2 minggu, terus berarti biaya percepatan ya, jalur ini memiliki tambahan biaya percepatan paling rendah. Nah, kita lihat. Nah, kenapa juga dia mengambil jalur 36? Pertama, ambil biaya yang paling rendah. Nah, ini ya. Dalam jalur kritis, biaya paling rendah adalah 36. Ya, 3 dan 6. Nah, ini 150. Ini paling rendah. Ya, ini kalau 0 ini bukan jalur kritis ya. Nih. Ya, ini kalau kita lihat sini. Ya. Itu. Jadi biaya yang paling rendah. Ya. Nah, kalau sudah ya, jadi biaya percepatannya adalah 150 dikali 2. 2 itu dari mana? 2 minggu ini. Jadi 300. Nah, sekarang coba kita cari apakah denda ini lebih besar dari percepatan. Kalau dendanya selama 2 minggu dengan menggunakan waktu normal ya, kita lihat di sini ya, 2 minggu dikali 200 ya, di soal ini dendanya 200.000 ya. Kita lihat sini. Soalnya ini denda keterlambatan 200 ya, ini. Berarti 200 kali 2 minggu berapa? 400. Coba bandingkan. Perusahaan lebih pilih mana? Mempercepat dengan biaya 300 atau membayar denda dengan biaya 400 tapi dengan biaya normal. Berarti kan besaran ini ya biayanya ya. Berarti perusahaan harus membuat keputusan bahwa yang diambil harusnya ini 300, mempercepat ya pengerjaan proyek karena biayanya lebih rendah ya ini. Jadi lebih baik perusahaan melakukan percepatan proyek menjadi 23 minggu. Karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan denda. Ya, itu 23 minggu. Ya, ini. Dengan percepatan 23 minggu, jalur kritis tidak mengalami perubahan, ya. Dia tidak mengalami perubahan, yaitu 1 2 ya, 3 6 ya, 6 7. Ya, ini. Oke. Ya, sekarang kita lihat ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada sedikit perubahan ya. Tadi masih 25 di sini ya. Itu ya, sekarang saya akan melanjutkan lagi ya. Tadi kita baru sampai pembahasan di sini ya. Denda 2 minggu ya sini. Jadi jika dia mengambil denda ya, artinya kita hitung dulu kalau denda berapa biayanya. Ya, denda 2 minggu. Per minggu itu dia kan 200 ya. Jadi 200 ya, tadi dari hasil itu ya. Percepatan tadi ya, 2 ini dari mana ya, 25 kurang 23 ya, ini ya, itu. Jadi 25 ini adalah waktu pengerjaannya setelah dibuat menggunakan diagram ya. Terus 23 ini adalah ya keinginan dari owner ya. Owner pengen waktunya dipercepat 23 minggu sehingga 25 kurang 23 ya. Nah, ini seperti ini nih, setelah dihitung ya, dilihat ya dari berapa pengeluaran biayanya ya. Kalau kita lihat sini ya, jalur 36. Kenapa ya dipilih jalur 36? Karena biaya percepatannya yang paling rendah ini adalah ini, jalur 36 ya, 150 ya, ini 150 ya, ini tadi 23. Sehingga kalau dipercepat ya, terus kita menggunakan jalur 36 ini, waktu crashnya 6 ya, ini waktu crashnya 6 ya, sehingga didapat di sini ya, waktu crashnya dirubah jadi 6 ya, tadinya 8 kita rubah jadi 6, maka setelah ditotalin 23 ya, 23 minggu ya ini. Sehingga waktu yang sudah direncanakan ya ini ya, ini 25 minggu dikurang dengan 23 minggu ya. Nah, ya ini apabila pihak pemberi pesanan menginginkan waktu penyelesaian 23 minggu ya, itu ya, 23 minggu dari sana ya asalnya. Dan setelah dihitung ya, ini ternyata memang 23 minggu kalau dia jalur 36-nya dirubah menjadi 6 yang sebelumnya 8 ya. Nah, jadi kalau dikali ya, 2 minggu dikali 200 itu 400, sehingga otomatis perusahaan akan memilih melakukan percepatan pekerjaan proyek ya, karena biayanya hanya 300 ya, itu 300 biaya tambahannya ya, biaya percepatannya hanya 300 dibandingkan dengan kita harus bayar denda ini 400 ya. Jadi itu lebih baik perusahaan melakukan percepatan proyek menjadi 23 minggu ya, karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan denda. Nah, dengan percepatan menjadi 23 minggu ya, jalur kritis tidak mengalami perubahan ya. Jalur kritisnya tetap ya, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 7 seperti yang terlihat pada gambar ini ya, ini ya, jalurnya tetap ya. Nah, ini kalau dijumlah ini dia lebih kecil, kalau jalur kedua ini dia lebih kecil ya, itu ya. Sekarang kita ambil contoh studi kasus yang kedua ya. Ini adalah daftar tabel contoh studi kasus yang kedua. Ini ada kegiatannya banyak sekali di sini ya. Ada A, B sampai N ya. Terus kegiatan pendahulunya ini, terus waktu per minggunya ini, biaya normalnya ini ya, waktu crashnya ini ya, biaya crashnya ini ya. Nah, ini biaya crashnya. Nah, ini sudah ditentukan ya oleh manajer proyek itu sendiri atau sudah ditentukan dari soalnya ya. Jangan ditanya dari mana ini asalnya, biaya crash, waktu crash, biaya ya. Ini adalah sudah ditentukan dari sananya ya, dari soalnya atau dari manajer proyeknya atau dari tim proyeknya sudah menentukan bahwa waktu crashnya ini, biaya crashnya ini ya, itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, kita besarkan lagi ya di sini biar lebih jelas. Tadi ini contoh studi kasus yang kedua. Sekarang kita lihat di sini pertanyaannya adalah proyek
Di sini adalah proyek tersebut diselesaikan secara normal dalam waktu 52 minggu. Jadi ini proyeknya secara normal diselesaikan 52 minggu. Jadi pertanyaan adalah menurut kontrak proyek diselesaikan dalam waktu 50 minggu. Nah, jadi di kontrak 50 minggu, tapi di sini manajer proyek menghitung waktunya 52 minggu. Nah, kalau di kontraknya 50 minggu dengan denda keterlambatan 1 juta per minggu, apakah perusahaan mempercepat proyek tersebut? Nah, ini kan sebuah dilema yang dilakukan oleh manajer proyek. Berarti dia harus hitung dulu, kalau denda itu berapa, kalau mempercepat proyek itu berapa. Nanti tinggal diambil mana yang paling rendah biayanya. Ya, tuh. B, apabila nilai kontrak ya sebesar 130 juta, apakah perusahaan menerima proyek tersebut? Ya. Apabila proyek dipercepat menjadi 48 minggu, tentukan tambahan biaya percepatannya. Ya, ini jadi alternatif lain. Ya. Nah, sekarang kita lihat pekerjaannya. Kita buat dulu diagramnya. Ya, diagramnya seperti ini ya. Dilihat dari situ ya, sudah gampang ya. Sebenarnya sudah ada ini ya. Contoh soalnya sudah bisa dilihat di sini. Ya, ini. Jadi ini diagramnya 1 2 ya, 1 3 1 4 ya. Terus akhirnya dapatlah jalur kritis. Nah, ini jalur kritisnya ini. Didapatlah 52 minggu ya. Nah, sesuai dengan ini. Proyek tersebut diselesaikan normal dalam waktu 52 minggu. Ya, nah ini. Ya, 52 minggu. Terus selanjutnya kita lihat di sini tabel ya, ini tabelnya ya. Ini waktu minggu, biaya normal, waktu crash, biaya crash, percepatan per minggunya berapa? Ya, biaya percepatannya. Nah, ini sudah dicari biaya percepatannya. Ya, mencari biaya percepatan itu tadi ya menggunakan rumus itu tadi ya, C1 kurang C0 dibagi ya T0 kurang T1. Ya, itu. Jadi C1-nya itu adalah apa? Waktu percepatan. Ya, itu ya C1-nya ya. Ini kalau dilihat di sini ya, rumus yang tadi ya. Ya, rumusnya dari sini. Ini tadi ya. C1 kurang C0, T0 kurang C1. Tuh ya. C1 itu biaya ya crash dikurang biaya normal ya. Terus T0 waktu normal dikurang waktu percepatan. Hasilnya dapat 150. Nah, ini. Nah, berarti begitu juga dengan yang ini ya, ini. Ini ya biaya percepatannya ini 00 berarti memang 0. Ya, setelah menggunakan rumus ternyata hasilnya 0. Nah, ini juga nih 0. Nah, ini 750 juga sama. Ya, menggunakan rumus tadi. Ya, itu. C1 kurang C0 dibagi ya T0 kurang T1. T0 kurang T1. Ya, ini. Ini ya, ini. 4.500 ya dikurang 3.000 itu ya. Tuh, tadi sama ya. Ini. Terus juga ini sama ya 5 kurang 3 ya. Nih. Hasilnya 750. Ya, ini. Biaya percepatannya ini ya sudah dicari biaya percepatannya, setelah dicari ya. Ya, ini ya. Nah, ini total biaya normalnya kalau dijumlah ini ya 10.850. Ini dalam ribuan, nanti dia dalam bentuk 10 juta berarti nih ya. 108 juta ya, ini 108 juta. Kalau dalam ribuan. Ya, ini di totalnya ini. Nah, ini biaya percepatannya ya, ini yang sudah dicari. Sehingga untuk menjawab jika proyek diselesaikan dalam waktu normal adalah 52 minggu ya. Sedangkan menurut kontrak proyek harus diselesaikan dalam waktu 50 minggu. Berarti perusahaan menanggung denda keterlambatan. Nah, ya kan? Kalau di kontraknya 50 minggu, sedangkan perusahaan menghitung 52. Ya, manajer proyeknya menghitung bahwa ini 52 minggu. Berarti kita harus kena denda ini 1 juta per minggu. Tetapi apabila proyek diselesaikan dalam waktu 50 minggu, berarti perusahaan menanggung biaya percepatan. Ya, itu maka dihitung dulu nih denda 2 minggu dikali 1 juta, 2 juta nih dendanya. Ya, 2 minggu kali 1 juta, 2 juta. Nah, kalau biaya percepatan berapa pengeluarannya? 2 minggu kali 750. Ya, percepatannya ini 750 ya.
Ya, kalau kita lihat ya, percepatan proyeknya ya itu 750.000 ya. Nah, berarti di sini di soalnya nih nanti ya kita kasih contoh, kita kasih ininya. Ini belum ada keterangannya ya. Percepatan ya di sini. Per P 750.000 ya, 750.000. Biaya percepatan sini ya, biaya ya itu ya, biaya percepatan dulu ya. Ini, nah ini saya tambahkan ya. Nah ini ya, ya berarti ya di sini kalau percepatannya per minggu 750, berarti kalau 2 minggu itu sama dengan berapa? 1.500.000. Nah, berarti pilih mana nih? Berarti pilih percepatan. Lebih baik perusahaan melakukan percepatan proyek karena biayanya lebih rendah dibandingkan dengan membayar denda. Itu jadi bila percepatan yang ditanggung perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan denda, dengan demikian perusahaan memilih untuk mempercepat proyek tersebut. Akan tetapi untuk memastikan proyek selesai dalam waktu 50 minggu, maka harus dilakukan penggambaran jaringan kerja ulang. Nah, ini kalau untuk memastikan ya, apa benar ya ini 50 minggu ya percepatannya, karena percepatan pada suatu kegiatan belum menjamin bahwa waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang diharapkan ya. Ini maka dibuktikan dulu ya bahwa ini benar kan ini 50 minggu kalau dipercepat ya. Makanya dibuktikan dulu di sini ya. Dia mengambil sampel ya untuk yang jalur ini 14 ya. Nah ini kan jalur kritisnya nih sudah ketemu sini ya. Nah ini jalur kritisnya ya, diambil 14 ya, 14 di sini C-nya 3 ya. Nah, biar apa waktunya 3, waktu percepatannya ya ini 3, waktu crashnya ini 3 ya, waktu crashnya 3 ya. Ini kalau kita lihat di sini tabelnya ya, tadi C ya. Nah ini ya, waktu normalnya 5, waktu crashnya 3 ya, sehingga percepatannya di 2. Dia menggunakan waktu crash, maka coba dirubah C. Kenapa harus C Pak ya? Nah kita lihat kenapa harus C yang diambil Pak. Jadi yang diambil itu adalah jalur kritisnya ya. Kalau kita lihat sini ya, nah, C ini kan termasuk jalur kritis nih, C, E, G, I, K, L, N. Nah ini jalur kritis ya. Tuh ya, jalur kritis ya, ini C ya itu. Dan juga kenapa diambil C ya, kalau kita lihat ya di sini biaya yang paling rendah itu adalah 750 di sini ya. Tuh di antara 2.500, 2.000, 1.500, 1.000, 2.000, 1.250, 3.000, 1.000, 1.250, yang paling kecil ini adalah 750. Maka diambillah kegiatan C ya. Ini itu ya, kegiatan C. Kita lihat dia ada di jalur kritis enggak? Oh ada ya. Itu kalau bukan di jalur kritis gimana Pak ya? Berarti cari yang di jalur kritis ya, yang paling rendah ya di jalur kritisnya ya. Ini nah ini kan ya. Nah, dari hasil penggambaran jaringan kerja yang baru ya, ini setelah dibuat ya, ini C-nya tadinya 5 dirubah jadi 3, dihitung ya. Setelah dihitung hasilnya 50 ternyata. Nah berarti benar nih ya. Dari hasil penggambaran jaringan kerja yang baru setelah dilakukan percepatan pada kegiatan C selama 2 minggu ya, didapatkan waktu penyelesaian proyek adalah 50 minggu. Dengan demikian perusahaan mempercepat proyek tersebut menjadi 50 minggu dengan tambahan biaya sebesar 1.500.000 ya. Tuh. Jalur kritis sebagai akibat percepatan tidak mengalami perubahan. Nah ini tidak mengalami perubahan nih ya, jalur kritisnya tetap ya. Setelah C-nya ini dirubah jadi 3, tetap jalur kritisnya nggak mengalami perubahan ya. Ini ya, ini C, E, G, I, K, L, N ya. C, E, G, I, K, L, N ya itu. Nah sekarang pertanyaan yang B, yang kedua ini ya, apabila ya, nilai kontrak sebesar 1.130.000, apakah perusahaan menerima proyek tersebut? Ya, nih. Nah ini apabila ya, apabila nilai kontrak
Ya, nilai kontrak 130 juta ya di sini ya. Ini nilai kontrak 130 juta ya. Nih, kita lihat di sini. Ini kita rubah dulu pertanyaannya, apabila ya, ini apa nilai apabila ya, ini ya, apabila ya. Terus ditambah di sini kita lihat lagi apabila ya. Ini yang B ya, ini ya. Nilai kontrak 130 juta ya ini. 130 juta, biaya penyelesaian proyek 50 minggu adalah jumlah seluruh biaya normal. Jadi untuk mencari nilai kontrak, mencari biaya penyelesaian proyek untuk yang 50 minggu ya, jadi jumlah seluruh biaya normal ditambah biaya percepatan. Nah itu tuh ya 108. Nah ini kan nilai kontraknya ini 108.500 ditambah 1.500.000, jadi 110.000 nih ya, 110.000. Keputusan perusahaan menerima proyek tersebut karena perusahaan mendapatkan keuntungan ya sebesar 20 juta. Nah ya 20 juta. Nah kalau kita lihat di sini nilai kontraknya 130 dikurang 110, ada keuntungan 10 juta. Ya itu ya, dengan biaya percepatan ternyata lebih untung ya. Tuh. Berarti ambil aja berarti ini proyeknya ya. Nah, itu ini untuk pertanyaan B. Ya, jelas ya di sini. Ini 108.500 itu nilai kontraknya. 1.500.000 ini adalah biaya percepatannya. Jadi 110. Nah, ini adalah pengeluaran proyeknya. Ya. Sedangkan ini ada 130 juta adalah nilai kontraknya, dikurang pengeluaran proyeknya ternyata masih untung ya. Berarti ini proyeknya diambil ya ibaratnya. Oke, yang C, apabila proyek dipercepat menjadi 48 minggu. Nah, yang tadi 50 minggu, sekarang 48 minggu. Terdapat dua kegiatan yang dapat dipercepat. Ya, yaitu kegiatan K dan N. Karena keduanya memiliki tambahan biaya percepatan yang sama. Tetapi apabila kita perhatikan gambar jaringan kerja di atas, maka kita mempercepat pada kegiatan N. Karena apabila yang dipercepat kegiatan K, waktu penyelesaian pokok proyeknya bukan 48 minggu. Jadi antara K dan N ini setelah dihitung ternyata N ini kegiatannya adalah setelah menggunakan N ternyata 48 minggu, sama, cocok dibandingkan dengan K. K ini bukan 48 minggu. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ya, nah ini N-nya dirubah. Ya, percepatannya yang tadinya, nah di sini kan setelah dipercepat 8 ya, waktu crashnya 8 ya. Kita lihat sini ya, nih asal muasalnya di sini ya. Nah N ya, nih dari 10 waktu crashnya jadi 8 ya, itu dari 10 waktu crashnya jadi 8 ya. Ya nih ya, tadi N tadi ya, mana tuh N. Nah ini N ya, setelah jalur kritisnya di total ya 48 ya, jadi gambar di atas adalah percepatan pada kegiatan N ya, yang mana waktu penyelesaiannya adalah 48 minggu dengan tambahan biaya sebesar 2.500.000 ya. Nih biaya tambahannya 2.500.000 kalau menggunakan waktu 48 minggu. Berarti kalau 2.500.000 dibandingkan dengan denda ya, soal yang di sini ya, kalau bayar denda ya kontrak sekian ya, kalau dia bayar denda di sini kita lihat sini ya. Nah ini dendanya 2 juta ya, kalau bayar denda 2 juta. Kalau percepatannya di sini yang pertama ya, ini 50 minggu itu 1.500.000. Kalau 48 minggu ternyata lebih rugi ya, yaitu 2.500.000 ya, yang ini ya. Untuk yang N ini 2.500.000 berarti rugi 500.000 ya, itu berarti ini nggak usah diambil ya. Jangan melakukan percepatan 48 minggu ya, itu. Oke, kalau yang K ya, nah tadi kan membuktikan N itu kalau di total sama dengan
48, sekarang yang K. Ya, K itu 4. Ya, asal muasalnya dia waktu normalnya itu K, kita lihat tabelnya di sini K. Ini 6. Waktu crashnya 4. Nah, maka K menggunakan K waktu crashnya 4. Nah, kita lihat sini ya, kalau K berapa K? Nah, ini K 4 ya. Nah, diubah jadi 4, dari 6 jadi 4. Nah, setelah dihitung-hitung ya, dihitung ya, terus akhirnya 49. Nah, ini kan nggak sesuai ya. Tadi permintaan kan 48 tadi ya permintaannya. Nah, ini mencoba saja kalau K itu berapa, ternyata 49 ya. Tetapi apabila dilakukan percepatan pada kegiatan K selama 2 minggu, terdapat waktu penyelesaian proyeknya bukan 48 minggu melainkan 49 minggu. Hal ini seperti telah disebutkan di atas bahwa percepatan suatu kegiatan tertentu sebelum menjamin waktu penyelesaian proyek dapat selesai yang diharapkan. Di samping itu juga terjadi perubahan jalur kritis. Nah, kalau menggunakan K ya, di samping harga waktu akhirnya bukan 48 tapi 49, tapi juga dia merubah jalur kritis. Nah, jalur kritisnya berubah ya, itu. Lebih baik menggunakan N ya tadi ya, yang N-nya yang di sini yang 8. Ya, itu. Oke ya, itu untuk session yang khusus untuk biaya dan waktu percepatan. Kita lanjut lagi nanti untuk session yang selanjutnya masih di waktu dan biaya percepatan ya, tapi gabungan ya antara menggunakan PERT dan menggunakan CPM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.